Kalau kamu lagi nonton video ini sambil deg-degan, takut HP bunyi, takut ditelepon, takut didatangi, tenang, kamu tidak sendirian. Hari ini kita akan bahas Galbay Rupiah Cepat tahun 2026. Dengan jujur tanpa nakut-nakutin ya teman-teman ya. Galbay itu bukan karena malas, bukan karena niat buruk. Sebagian besar karena kondisi hidup yang berubah. Usaha sepi, gaji telat, kebutuhan mendadak, atau salah ambil keputusan ya teman-teman ya. Kalau kamu Galbay Rupiah Cepat, yang paling berat itu bukan tagihannya, tapi pikiran dan rasa takutnya. Dan video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani kamu berpikir lebih jernih ya. Di video ini kita akan bahas apa yang terjadi saat Galbay Rupiah Cepat tahun 2026 ya. Pertama itu skor kredit ya teman-teman ya. Resiko paling nyata saat Galbay Rupiah Cepat adalah skor kredit turun ya teman-teman ya. Dampaknya pengajuan pinjol legal lain jadi lebih sulit. Limit kecil atau ditolak, setidaknya kita jauh dari riba ketika gagal bayar ya. Beberapa layanan keuangan jadi selektif yang namanya kita Galbay ya. Akan berefek kepada skor ke aplikasi lain, khususnya pinjol terdaftar di OJK itu akan lebih sulit ya. Ini bukan hukumannya, tapi catatan di sistem biasanya ya. Kalau udah Galbay itu ngefeknya ke skor kredit ke aplikasi lain akan lebih dipersulit. Yang kedua itu masuk slik OJK ya, ketika Galbay Rupiah Cepat ya. Galbay Rupiah Cepat berpotensi tercatat di slik OJK. Artinya, riwayat kredit tercatat bisa mempengaruhi pengajuan ke lembaga formal ya. Tapi tidak berarti hidup berhenti ya teman-teman ya. Yang perlu dicatat, Galbay Rupiah Cepat tidak ada FC lapangan. Fakta penting, di tahun 2026, Rupiah Cepat tidak ada FC lapangan. Tidak ada petugas yang datang ke rumah. Tidak ada kunjungan ya. Sampai video ini terupload ya teman-teman ya. Belum ada Rupiah Cepat FC lapangannya ya. Kemudian apakah dia sadap kontak saat gagal bayar? Rupiah Cepat itu tidak menyadap kontak saat Galbay. Teman-teman gak perlu panik lagi nih. Ketika Galbay takutnya disebar ke keluarga, kontak. Pastinya aman. Rupiah Cepat tidak menyadap kontak ya teman-teman ya. Penagihan biasanya dilakukan melewat telepon, pesan, tanpa sebar data atau kontak pribadi ya. Karena Rupiah Cepat tidak menyadap kontak yang ada di HP kita ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu takut keluarga atau kantor dihubungi massal, itu tidak akan terjadi ya teman-teman ya. Galbay itu bukan akhir hidup. Itu dulu yang perlu kita pahami. Bukan akhir masa depan. Galbay itu bukan aib. Yang terpenting jangan dipendam sendiri ya. Ceritakan kepada orang yang paham di bidangnya. Sharing ya. Kalau kita sudah awam dunia pinjol, ketika Galbay dipendam sendiri, nanti tekanan mental ke depannya ya. Yang penting jangan panik. Jangan gali lubang baru. Kalau seandainya emang sudah tidak kuat merawat pinjol, digagal bayar dulu sementara, perbaiki dulu ekonomi. Namun jika ke depan
ekonomi sudah membaik, mau dibayarkan minta keringanan, ya. Namun jika tetap tidak ada dana, jangan memaksakan bayar. Galbay dulu saja sementara ya. Jangan ambil resiko ya teman-teman ya. Lebih baik berhenti sejenak, rapikan pikiran, dan susun langkah ke depan ya. Anggap itu galbay itu ibaratnya ambil hikmahnya teman-teman. Itu dulu ya yang penting ya. Dari segala masalah yang terjadi dalam hidup ini, itu bukti kasih Tuhan kepada kita teman-teman. Kenapa saya bicara seperti itu? Ketika kita ada masalah atau gagal bayar di pinjaman online, siapa yang pertama ada buat kita? Cuman Tuhan teman-teman, yang selalu ada buat kita. Mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan. Tujuan Tuhan mungkin memberikan kita suatu masalah, ya, baik dari segi finansial ya. Tujuannya yuk lebih mendekati diri lagi gitu lah ya. Itu tujuan utamanya teman-teman. Bukannya saya memberikan ceramah ya teman-teman ya. Ya kita sama-sama belajar lah. Kuncinya ketika galbay jangan dipendam sendiri. Ingat yang ketika kita ada masalah, Tuhan selalu ada buat kita teman-teman. Itu yang terpenting ya teman-teman ya. Kalau hari ini kamu lagi galbay rupiah cepat, ingat satu hal teman-teman. Kamu bukan gagal, kamu hanya sedang berjuang. Pelan-pelan, ya, gak apa-apa pelan-pelan. Satu langkah hidup bisa dirapikan lagi ya. Kalau video ini membantu teman-teman, boleh di like atau di subscribe atau di share ke teman-teman yang lain ya, yang lagi dalam fase gagal bayar di rupiah cepat ya, agar dapat pencerahan ya. Kita bukan menakut-nakuti, tapi saling menguatkan satu sama lain ya. Tetap tenang, kamu tidak sendirian ya teman-teman ya. Itu poin pentingnya ya teman-teman ya. Atau beberapa teman-teman atau viewer saya punya pengalaman galbay di rupiah cepat, boleh ditulis di kolom komentarnya ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya.